lebih jauh. Apa itu conference keperawatan? Pre-conference merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perawat primer dan perawat asosiat untuk mendiskusikan rencana keperawatan yang akan dilakukan dalam satu shift. Tujuannya agar tindakan keperawatan dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi selama shift. Bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perawat primer memulai pre-conference. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan pre-conference di mana kita akan mendiskusikan rencana tindakan yang akan kita lakukan pada shift pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai pre-conference kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Nurse Nurul dan Nurse Angelita, kita mempunyai 4 pasien ya. Yang pertama Tuan D dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2 plus post debridement. Yang kedua Nyonya A dengan diagnosa stroke, dan yang ketiga Tuan F dengan diagnosa hipertensi, dan yang keempat Tuan B dengan diagnosa CKD. Baiklah, saya akan dibagi pasien yang akan menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama Tuan D dan Tuan F akan dirawat oleh Nurse Nurul. Kemudian Nyonya A dan Tuan W akan dirawat oleh Nurse Angelita. Selanjutnya yang pertama saya persilakan Nurse Nurul untuk menjelaskan rencana tindakan yang akan dilakukan pada shift pagi hari ini. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Perawat asosiat menyampaikan rencana tindakan. Saya bertanggung jawab atas pasien Tuan D, usia 60 tahun dengan diagnosa medis DM tipe 2, post debridement hari kedua. Hari ini merupakan hari ketiga pasien dirawat di rumah sakit ini. Dengan pemeriksaan TTP hari ini kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,2, dan respiration 20 kali per menit. Pada shift sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan gula darah hari ini pukul 6 dan hasilnya 180 mg per del. Untuk rencana hari ini akan dilakukan perawatan luka post debridement di daerah kaki sebelah kanan untuk hari kedua, pemantauan TTP, pemeriksaan gula darah setiap 2 kali sehari, dan rencananya hari ini akan dilakukan pemeriksaan PDS kembali pada pukul 18.00. Untuk terapinya masih lanjut ya Pak, yaitu keterolak injeksi 30 mg per 8 jam, ceftriaxone injeksi 1 gram per 12 jam, dan insulin 10 unit. Kemudian selanjutnya untuk pasien Tuan F, usia 58 tahun dengan diagnosa medis hipertensi. Hari ini merupakan hari kedua pasien dirawat di rumah sakit ini. Lalu kemudian untuk TTP hari ini kesadaran kompos mentis, tekanan darah 180/100 per mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, dan RR 22 kali per menit. Untuk rencana hari ini akan dilakukan EKG jam 10, pemantauan TTP. Pasien diberikan diet rendah garam. Untuk terapinya kapterpil 25 mg per 3 kali 1 tablet, amlodipin 5 mg 1 kali 1 di malam hari. Terima kasih Pak. Baik, Nurse Nurul, terima kasih sudah menyampaikan rencana tindakan hari ini. Mungkin Perawat primer menyampaikan tambahan tindakan. ada tambahan ya untuk Tuan D. Jika perawatan lukanya nanti sudah dilakukan, tolong segera lapor ke dokter jaga terkait kondisi luka pasien. Kemudian monitoring hasil gula darah pasien dan skala nyerinya. Nanti setelah ada hasilnya laporkan kembali ke dokter jaga ya. Dan untuk Tuan F, jika EKG selesai dilakukan, segera laporkan ke dokter jaga juga hasil dan perekaman EKG pasien untuk mendapatkan instruksi tindakan selanjutnya. Dan tolong monitoring tekanan darah pasien serta monitoring diet pasien sesuai instruksi dokter. Terima kasih. Selanjutnya Nurse Angelita, silakan. Perawat asosiat menyampaikan rencana tindakan.
bertanggung jawab atas pasien A usia 55 tahun dengan diagnosa stroke. Hari ini merupakan hari keempat pasien dirawat di rumah sakit ini. Kondisi pasien saat ini sudah sangat membaik, dibuktikan pasien sudah dapat menggerakkan bagian ekstremitas atas dan bagian ekstremitas bawah sebelah kanan. Adapun pemeriksaan pada vital kali ini, untuk kesadarannya kompos medis, tensinya 160/90 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernapasan 22 kali per menit. Untuk SpO2-nya itu 98%. Jadi untuk rencana hari ini yang akan dilakukan adalah fisioterapi pada ekstremitas bagian atas dan bagian bawah sebelah kanan, dan pemantauan tanda-tanda vital. Lalu untuk terapinya itu adalah captopril 25 mg 3 kali 1 tablet, kemudian amlodipine 5 mg 1 kali 1 di malam hari. Nah, untuk pasien yang kedua itu Tuan W dengan usia 50 tahun dengan diagnosa CKD. Hari ini adalah hari kedua pasien ini dirawat di rumah sakit. Ada pemeriksaan tanda-tanda vital hari ini, yaitu kesadaran kompos medis, tensinya 140/80 mg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan pernapasannya 22 kali per menit. Untuk rencana hari ini, pasien akan dilakukan cuci darah pada pukul 11, lalu dilakukan pemantauan tanda-tanda vitalnya, monitoring balance cairan karena masih adanya odem di bagian ekstremitas bawah dan atasnya. Terima kasih. Baik, Nurse Angelita, terima kasih sudah menyampaikan rencana tindakan hari ini. Perawat primer menyampaikan tambahan tindakan. Mungkin untuk Nurse Angelita juga ada tambahan ya. Untuk Nyonya A, tambahannya jika sudah dilakukan fisioterapi, tolong segera dilengkapi dokumentasinya, jam berapa dilakukan dan hasilnya apa. Dan jangan lupa pantau tekanan darah pasien. Jika ada keluhan, segera lapor ke dokter jaga. Dan untuk Tuan W, sebelum pasien diantar ke ruang HD, pastikan kondisi pasien stabil, kemudian pantau tanda-tanda vital. Jika ada masalah, segera lapor ke dokter jaga. Terima kasih. Baik, saya rasa press conference kita hari ini cukup baik ya, dan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik agar tindakan keperawatan yang nantinya kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan untuk demi kesembuhan pasien-pasien kita. Perawat primer menutup pre-conference. Mari kita tutup dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberi kelancaran ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Nurse Nurul dan Angelita, terima kasih atas pre-conference kita pada pagi hari ini. Semangat buat kita semua, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pos konferensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perawat asosiat dan perawat primer untuk mendiskusikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan dalam satu shift dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawat primer memulai post conference. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, Nurse Anggi dan Nurse Aura, pada saat ini kita akan melakukan kegiatan post conference untuk mengevaluasi tindakan kita selama shift pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Mas Anggi dan Mas Aura, pada saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk melaporkan hasil tindakan keperawatan kalian kepada pasien kalian masing-masing selama shift kali ini. Yang pertama untuk Mas Anggi, silahkan untuk melaporkannya. Baik, Perawat asosiat menyampaikan laporan hasil tindakan.
Hari ini saya bertanggung jawab dua pasien, yaitu Tuan D dan Tuan F. Untuk Tuan D, usia 60 tahun, diagnosa DM tipe 2, post treatment hari kedua, sudah perawatan hari ini perawatan hari ketiga. Pemeriksaan TTP hari ini, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 120/80, heart rate-nya 80, suhunya 36,5, respiratorinya 20 kali per menit. Untuk GDS-nya sampai pukul 6 sore, pasien masih mengeluh nyeri pada area luka, skalanya di 7, sudah diberikan injeksi ketonor 30 mg per 8 jam via IV. Pasien juga telah dilakukan rawat luka, hasilnya sudah baik, sudah nampak merah dan tidak ada pus. Hasil sudah disampaikan kepada DPJP dan masih menunggu balasan untuk tindakan selanjutnya. Pemeriksaan gula darah setiap 2 kali sehari. Siang ini pasien sudah mendapatkan terapi insulin sebanyak 10 unit. Untuk Tuan F, usia 58 tahun, diagnosa hipertensi, hari ini hari kedua. Untuk TTP-nya, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 180/90, heart rate-nya 88 kali per menit, suhunya 36,5, respiratorinya 20 kali per menit. Hari ini sudah dilakukan EKG di 10, hasilnya sudah dikonsultasi ke BPJP, namun belum ada balasan. Pasien juga sudah diberikan diet rendah garam. Untuk terapinya telah diberikan captopril 25 mg 3 kali 1 via oral. Oh iya, baik. Untuk laporannya Nurse Anggi, Perawat primer menyampaikan evaluasi singkat. apakah ada kendala selama shift kali ini supaya bisa dilaporkan? Shift kali ini sudah lancar, tidak ada kendala, namun ini dari Tuan D masih merasa nyeri pada area luka, padahal sudah diberikan injeksi ketonor tadi 30 mg via IV dan saya sudah menyampaikannya ke DPJP. Oh, baiklah, untuk nanti Tuan D nanti dipantau lagi status nyerinya ya Bu ya. Oh, Kemudian dituliskan secara lengkap dokumentasinya, statusnya supaya nanti sebentar kita bisa offerkan ke shift selanjutnya. Kemudian untuk Tuan F nanti kalau sudah ada balasan dari dokternya bisa dicatatkan dengan lengkap untuk dokumentasinya sehingga tindakan selanjutnya itu nanti bisa kita offerkan ke shift selanjutnya. Baik, ya, terima kasih juga untuk Nurse Anggi karena sudah melaporkannya. Baiklah, sekarang untuk Nurse Aura, silakan untuk melaporkan. Perawat asosiat menyampaikan laporan hasil tindakan. saya hari ini bertanggung jawab 2 pasien. Yang pertama itu Linda A, usia 55 tahun dengan diagnosa stroke. Hari ini merupakan kali ke-4 pasien dirawat di rumah sakit. Kondisi pasien saat ini sudah sangat membaik, dibuktikan dengan pasien sudah dapat menggerakkan bagian ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan. Pemeriksaan tanda-tanda vitalnya hari ini, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 150/90 mm/Hg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernapasannya 22 kali per menit, saturasi oksigennya 99%. Hari ini telah dilakukan fisioterapi pada ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan oleh tenaga fisioterapi pada pukul 11 pagi. Untuk terapinya telah diberikan captopril 25 mg 3 kali 1 tablet. Untuk pasien kedua yaitu Tuan W, usia 50 tahun dengan diagnosa CKD. Hari ini merupakan hari kedua pasien dirawat di rumah sakit. Adapun pemeriksaan tanda-tanda vitalnya yaitu kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 130/80 mm/Hg, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, nafasnya 22 kali per menit. Hari ini telah dilakukan cuci darah pada pukul 11 tadi, tapi sampai saat ini pasien masih berada di ruang hemodialisa. Telah dilakukan monitoring balance cairan dan telah dilaporkan juga ke DPJP, tapi sampai saat ini belum ada balasan. Oh iya baik, untuk Nurse Aura terima kasih atas laporannya.
Apakah selama shift ini ada kendala-kendala yang dihadapi? Perawat primer memberikan evaluasi kembali. Sejauh ini tindakan keperawatannya berjalan dengan lancar. Hanya saja pasien Nyonya A itu mengeluh ingin cepat pulang karena merasa sudah sehat dan ingin dirawat di rumah saja. Oh iya baik. Untuk pasien yang minta pulang ini Nyonya A, nanti dilaporkan kepada dokter jaga supaya nanti dokter bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang perkembangan penyakitnya dan untuk terapi selanjutnya apakah akan dipulangkan atau tidak ya. Kemudian untuk Tuan W itu nanti hasil laporannya itu ditulis dengan lengkap untuk dokumentasinya sehingga saya bisa melaporkan kepada shift selanjutnya. Baiklah, dari sini berakhir sudah karena Nurse Anggi dan Nurse Aura telah melaporkan hasilnya masing-masing. Perawat primer menutup pos conference. Dengan begitu kegiatan pos conference kita ini telah selesai. Namun sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk Nurse Anggi dan Nurse Aura yang telah melaporkannya. Di sini sudah saya terima laporannya dan akan melanjutkan ke shift selanjutnya. Silakan untuk melengkapi berkas-berkas yang harusnya diisi ya. Terima kasih.